Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kuat medan listrik, muatan kontinu, dan energi potensial listrik. Saya Rikal akan membahas kuat medan listrik dalam konduktor dua keping sejajar. Saya Nurindasari akan membahas tentang kuat medan listrik dalam konduktor bola pejal dan kulit bola bermuatan. Saya Rasti akan membahas tentang energi potensial listrik dan potensial listrik. Saya Nur Cahaya akan menjelaskan tentang energi potensial listrik dan potensial listrik dengan muatan negatif dan positif dimasukkan ke dalam perhitungan. Saya Asdiansyah akan membahas tentang beda potensial listrik pada medan listrik homogen. Saya Sandi Akbar ingin membahas materi tentang hukum kekekalan energi dalam energi potensial listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuat medan listrik muatan kontinu, yaitu kuat medan dalam konduktor dua keping sejajar, yang dimana dirumuskan dengan menggunakan hukum Gauss. Dimana hukum Gauss ini menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu medan listrik sama dengan rapat muatan pelat dibagi dengan permeter sampah, atau bisa saja menggunakan rumus rapat muatan sama dengan muatan listrik dibagi dengan luas pelat. Berikut adalah keterangan dari rumus tersebut. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu kuat medan listrik di antara dua keping sejajar adalah 10 pangkat 4 Newton per kolom. Luas masing-masing keping adalah 0,1 meter pangkat 2. Jika jarak kedua keping 4 cm, maka muatan pada masing-masing keping adalah. Pertama-tama, kita ketahui dulu apa yang diketahui dalam soal, yaitu yang pertama diketahui adalah medan listriknya. Medan listriknya adalah 10 pangkat Newton per kolom. Dan yang kedua adalah luas pelatnya, di mana luas pelatnya adalah bernilai 0,1 meter pangkat 2. Kemudian kita tentukan jarak kedua keping, yaitu 4 cm. Lalu 4 cm nya ini kita ubah ke meter menjadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Dari soal yang ditanyakan adalah muatan listriknya. Jadi yang ditanyakan adalah I atau muatan listrik. Terus kita jawab. Pertama-tama kita masukkan rumusnya, yaitu muatan listrik sama dengan muatan listrik dibagi luas pelat dikali dengan perimeter sampah. Lalu rumusnya kita penjelaskan menjadi muatan listrik sama dengan medan listrik dikali dengan luas pelat dikali dengan perimeter sampah. Jadi kita langsung saja masukkan rumusnya, yaitu rapat muatan pelat sama dengan medan listrik dikali luas pelat dikali perimeter sampah. Pertama-tama kita tuliskan jadi katanya yaitu medan listriknya, yaitu nilainya adalah 10 pangkat 4 Newton per kolom. Lalu kita masukkan luas pelatnya, yaitu 0,1 meter pangkat 2. Lalu kita masukkan permitivitas sampahnya, dan di mana permitivitas sampah ini memiliki nilai ketetapan, yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom per Newton per meter pangkat 2. Setelah itu kita kalikan 10 pangkat 4 Newton per kolom dikali dengan 0,1 meter pangkat 2, yaitu sama dengan 1000. Terus kita masukkan satuannya menjadi kolom per Newton meter pangkat 2. Kemudian kita kalikan lagi dengan perimeter sampahnya, yaitu 8 kali 8,85 dikali 10 pangkat min 12 kolom per
Newton per meter. Jadi 1000 dikali 1000 kolom per Newton per meter pangkat 2 dikali 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom Newton per meter adalah sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 9 per kolom. Di sini saya akan membahas tentang kuat medan listrik dalam konduktor bola pejal dan kulit bola bermuatan. Besar medan listrik terbagi menjadi 3. Yang pertama di permukaan bola, yang kedua di dalam bola, dan yang ketiga di luar bola. Yang pertama di permukaan bola. Jari-jari besar menyentuh permukaan bola. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jari-jari kecil sama dengan jari-jari besar, sehingga bisa didapatkan rumus yaitu medan listrik sama dengan K dikali Q per R besar pangkat 2. Dan yang kedua, besar medan listrik di dalam bola. Medan listrik sama dengan 0. Karena di dalam bola ini tidak mempunyai muatan, jadi bisa disebut dengan 0. Dan yang ketiga, besar medan listrik di luar bola. Ini di luar bola. R besarnya tetap pada permukaan bola. Dan yang berubah adalah R kecil karena dia menyatakan di luar bola. Jadi R kecilnya berubah di luar dari bola. Maka dapat disimpulkan bahwa R kecil lebih besar dari R besar. Jadi kita dapat rumus yaitu medan listrik sama dengan K kali Q per R pangkat 2. Di sini saya mengambil contoh yaitu pada permukaan bola. Jadi contohnya sebuah bola bermuatan 2 kali 10 pangkat 8. Tentukan kuat medan listrik pada permukaan bola. Ini adalah permukaan bola dengan R besar yaitu 30 cm. Jadi kita bisa menentukan, diketahui K 9 kali 10 pangkat 9. Ini bermuatan jadi I besar 2 kali 10 pangkat 8 dengan jari-jari besarnya yaitu 30 cm. Ini kita mengubah cm jadi ke meter. 3 kali 10 pangkat 1 meter. Yang ditanyakan, kita masuk rumus, yaitu rumus permukaan bola. Rumus permukaan bola adalah medan listrik sama dengan K Q per R pangkat 2. Jadi kita masukkan nilaikannya 9 kali 10 pangkat 9. Kita masukkan nilai Q-nya 2 kali 10 pangkat 8 per, kita masukkan nilai R-nya yaitu 3 kali 10 pangkat 1. Kita selesaikan. Kali 2, 18. 9 tambah min 8 sama dengan 1. Jadi 18 kali 10 pangkat 1 per, kita selesaikan lagi ini 3, karena ini pangkat 2 jadi kita kali 3 kali 3 sama dengan 9 kali 10
menyerta kali 10. 1 ditambah 2 sama dengan 3. N per N. Saya akan menjelaskan tentang materi energi potensial listrik dan potensial listrik, di mana energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki oleh suatu muatan listrik di dalam medan listrik. Adapun persamaan usaha yang dilakukan muatan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, usaha yang dilakukan oleh daya tarik sama dengan muatan sumber dalam kurung potensial listrik pada keadaan akhir dikurang energi potensial pada keadaan awal. Atau mencari menggunakan rumus usaha yang dilakukan oleh daya tarik sama dengan selisih energi potensial antara keadaan awal dan keadaan akhir sama dengan energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Atau selisih energi potensial antara keadaan awal dan keadaan akhir sama dengan tetapan kolom dikali muatan sumber dikali muatan uji dalam kurung 1 dibagi jarak muatan sumber dan muatan uji pada keadaan akhir dikurang 1 dibagi jarak antara sumber dan muatan uji pada keadaan akhir. Di sini saya akan menjelaskan potensial listrik dengan tanda positif atau negatif pada muatan tetap dimasukkan dalam perhitungan. Seperti potensial listrik di titik P dipengaruhi oleh 3 muatan. Maka untuk mencari potensial listrik di titik P, kita menggunakan rumus potensial listrik P sama dengan K dikali Q1 per R1, karena di duanya di sini adalah plus maka menjadi tambah. Kita masukkan Q2 per R2 dan untuk muatan yang ketiga negatif kita masukkan ke rumus juga negatif. Negatif Q3 per R3. Langsung saja ke contoh soalnya, yaitu bola kecil bermuatan plus 2 new kolom, min 2 new kolom, 3 new kolom, dan negatif 6 new kolom diletakkan di titik-titik sudut sebuah persegi yang mempunyai panjang jari-jari 0,1 meter. Hitung potensial listrik di titik-titik pusat persegi. Jadi muatan kecil itu diletakkan pada sudut-sudut persegi. Anggap saja di sini muatan 1, di sini muatan 2, muatan 3, dan muatan 4. Pada muatan 2 itu bermuatan negatif, jadi kita beri negatif. Juga di muatan 4. Yang kita cari adalah nilai dari potensial listrik yang ada pada P. Diketahui Q1 sama dengan plus 2 new kolom, atau sama juga dengan 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 sama dengan negatif 2 new kolom diubah menjadi negatif 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Q3 3 new kolom diubah menjadi 3 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom, dan Q4 sama dengan negatif 6 new kolom diubah menjadi 6 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Dan jari-jarinya sama dengan 0,1 M dirubah bentuknya menjadi 10 pangkat negatif 1 M. Yang ditanyakan adalah nilai dari potensial listrik
Langsung kita jawab dengan rumus V sama dengan K dikali muatan 1 per jari 1 dikurang muatan 2 ditambah muatan 3 dikurang muatan 4 per jari. Rumus ini sama juga dengan V sama dengan K per R dikali Q1 dikurang Q2 tambah Q3 dikurang Q4. Langsung kita masukkan nilai K yaitu 9 dikali 10 pangkat 9. Nilainya jari-jari sama dengan 10 pangkat negatif 1 meter. Nilai Q1 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 dikurang nilai Q2 sama dengan negatif 2 dikali 10 pangkat 6 ditambah Q3 sama dengan 3 dikali 10 pangkat 6 dan Q4 sama dengan negatif 6 dikali 10 pangkat 6. Kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Maka kita turunkan 9 dikali 10 pangkat 9 per 10 pangkat negatif 1 dikali dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3 dan dikurang 6 sama dengan negatif 3 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 9 turun ke bawah, lalu kita hitung 10 pangkat 9 dibagi dengan 10 pangkat negatif 1. 9 karena ini bagi maka dikurang 9 dikurang negatif 1 sama dengan 9 ditambah 1 berarti menjadi 10 pangkat 10 dikali dengan negatif 3 dikali 10 pangkat 6. 9 dikali 3 sama dengan negatif 27. 10 pangkat 10 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 ditambah min 6 menjadi 4. Jadi hasilnya adalah negatif 27 dikali 10 pangkat 4 volt. Saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu beda potensial listrik pada medan listrik homogen. Beda potensial listrik pada medan homogen dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu besar medan listrik itu sendiri, besar perpindahan. Besar medan potensial pada medan magnet homogen dirumuskan sebagai berikut, yaitu delta V sama dengan min E delta S cos A. Keterangannya, delta V pada potensial antara dua titik yang bermuatan kuat. E, kuat medan listrik dalam medan listrik homogen. N atau C, delta S perpindahan muatan positif untuk menghasilkan delta V dalam kurung M.
A. Sudut apit antara E dan perpindahan. Nilai pendekatan tegangan atau benda potensial beberapa benda. Sumber. Petir lawan ke tanah dihasilkan sama dengan 10 pangkat 8 tegangan V. Sutet dihasilkan 10 pangkat 6 tegangan V. Listrik rumah dihasilkan sama dengan 10 pangkat 2. Baterai mobil dihasilkan sama dengan 12 tegangan V. Baterai jam atau senter dihasilkan sama dengan 1,5 tegangan V. Perubahan potensial pada kulit dihasilkan sebagai 10 min pangkat 4 tegangan V. Ingin membahas materi mengenai hukum kekekalan energi mekanik dalam medan listrik, di mana gerakan partikel bermuatan dalam medan listrik juga dapat diselesaikan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jika gesekan-gesekan diabaikan dan pada partikel bermuatan tidak bekerja gaya lain selain daya tolong, persamaannya dituliskan sebagai berikut, yaitu persamaan pertama, energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Persamaan kedua, energi potensial awal ditambah energi kinetik awal sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. Potensial listrik awal ditambah setengah massa partikel dikali kecepatan awal partikel kuadrat sama dengan potensial listrik akhir ditambah setengah massa partikel dikali kecepatan akhir partikel kuadrat.